juga sebetulnya kecap, kemudian saus, ini kadar garamnya cukup tinggi. Hipertensi itu tidak bergejala. Saya pernah mendapatkan pasien dengan tensi 200/130 tanpa gejala sama sekali. Kalau hipertensi diabaikan atau tidak diobati, itu gimana ya dok kelanjutannya? Halo Ren, Oh, halo dok. gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana kerjaan? Aduh, sekarang udah mulai numpuk dok. Tapi masalahnya saya jadi gampang capek sekarang dok. Oh gitu. Iya. Oh iya, Lutfi kemarin bilang katanya dia cek tensi kamu. Tensinya tinggi ya? Ah iya dok, benar. Saya mau tanya ini dok sekalian. Kemarin kan saya cek ke Lutfi ya, ke bagian poli. Terus tensi 2 minggu yang lalu, tensi saya tuh 154/100. Terus seminggu yang lalu saya cek itu jadi 145/95. Nah, itu untuk saya normal apa enggak ya dok? Oh iya ya. Teh, makanan siang saya ya? Oh iya, sorry ya. Jadi gini, tensi normalnya secara umum itu didapatkan dari hasil pengukuran pada saat tensi sistol kurang dari 120 dan tensi diastol kurang dari 80 mm air raksa. Nah, seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 140 mm air raksa atau tekanan darah diastol lebih dari 90 mm air raksa. Nah, untuk tensi Randy tadi segitu, kemungkinan Randy sudah jadi penyandang hipertensi. Nah, apakah itu yang menyebabkan saya jadi akhir-akhir ini gampang capek dan suka sakit tengguk dok? Sebetulnya pada dasarnya hipertensi itu tidak bergejala. Saya pernah mendapatkan pasien dengan tensi 200/130 tanpa gejala sama sekali. Namun beberapa orang mengeluhkan secara subjektif nyeri tengkuk, berat di kepala, sulit tidur, wajah kemerahan, atau bahkan cepat lelah. Jadi keluhan-keluhan itu sebetulnya tidak spesifik untuk hipertensi. Selamat siang dok. Oh iya, terima kasih Teh. Seperti biasa ya dok, menunya Iya. ada nasi merah, pepes ayam, ada capcay sama buah potongnya. Oke, minumnya jangan lupa ya. Minumannya dokter kopi yang tanpa gula ya, iya. kayak biasa. Tapi dok, kok bisa ya saya kena hipertensi? Iya, dok. Padahal saya kan masih muda dok. Ya, jadi untuk seseorang terkena hipertensi itu secara umum dibagi jadi 2 faktor risiko. Pertama, faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Yang kedua, faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dirubah seperti karena faktor usia, jenis kelamin, atau faktor keturunan. Yang kedua adalah ada faktor-faktor yang dapat dirubah seperti karena kegemukan, kemudian adanya stres, kemudian terlalu banyak minum kopi, kemudian merokok, minum alkohol, atau bahkan aktivitas yang kurang. Dok, kalau hipertensi diabaikan atau tidak diobati, itu gimana ya dok efek lanjutannya? Penderita hipertensi apabila tidak mengendalikan tekanan darahnya dalam waktu yang lama atau hipertensi persisten, maka dapat berakibat pada komplikasi jangka panjang yang berdampak pada ginjal, yang menyebabkan gangguan ginjal kronis atau bahkan jatuh ke cuci darah, menyebabkan gangguan penyakit jantung, baik koroner maupun penyakit bengkak jantung. Bahkan menyebabkan gangguan di otak, bisa terjadi stroke, dan di mata bisa menyebabkan kebutaan. Aduh, ngeri juga ya dok efek lanjutannya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri seperti apa dok? Nah, untuk mengendalikan hipertensi, maka pertama seorang penyandang hipertensi harus mengetahui bahwa dirinya hipertensi dan mempunyai tekad untuk menjadikan hipertensinya menjadi hipertensi terkontrol. Setelah itu, dia berusaha untuk melakukan modifikasi gaya hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi, kemudian kontrol teratur. Modifikasi gaya hidup itu seperti apa ya dok? Jadi memperbaiki gaya hidup seperti olahraga teratur 3-5 kali dalam 1 minggu. Setiap sesinya antara 20-30 menit. Kemudian yang kedua, kurangi berat badan menuju ke berat badan ideal.
Yang ketiga, istirahat yang cukup, yaitu 6 sampai 8 jam setiap hari. Kemudian kurangi stres. Kalau misalkan punya banyak hobi seperti main band, ya bisa menjalani hobi tersebut. Kemudian selanjutnya, apabila merokok, berhenti rokok. Apabila masih mengkonsumsi alkohol, segeralah untuk berhenti minum alkohol. Kalau untuk makanannya dok, ada nggak yang dipantang untuk penderita hipertensi ini dok? Nah, untuk penderita hipertensi, paling baik adalah mengadopsi makanan dengan metode DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Yaitu apa saja? Pertama adalah membatasi garam kurang dari setengah sendok teh per hari. Kemudian membatasi makanan-makanan yang mengandung garam tinggi seperti makanan kaleng, sarden, kemudian kornet, minuman kaleng, minuman bersoda itu tinggi garamnya. Kemudian membatasi makanan-makanan dengan kadar lemak jenuh seperti ini, jeroan. Kemudian ini juga sebetulnya kecap, kemudian saus, ini kadar garamnya cukup tinggi. Kemudian mengurangi goreng-gorengan, kemudian santan-santan. Selain itu makanan-makanan yang diolah dengan garam seperti ikan asin, kemudian telur asin. Bagi yang terbiasa minum susu, pilihlah susu rendah lemak. Kemudian apabila sering makan daging, pilih daging-daging yang rendah lemak. Banyak juga ya dok yang dipantang untuk penderita hipertensi. Ya. Terus selain dari tadi yang disebutkan, ada lagi nggak yang diperbolehkan untuk penderita hipertensi dok? Nah, secara umum diet DASH ini adalah memperbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Selama ini kan kita makanan buah-buahan, sayur-sayuran itu sebagai pelengkap, tapi itu yang dijadikan makanan utamanya. Kemudian kita juga masih boleh makan karbo seperti beras, kemudian tepung, kemudian mie. Selain itu perbanyak kacang-kacangan, dan untuk penyajiannya paling bagus itu ditumis. Berarti makanan saya ini salah ya dok? Nah, kita bahas ya. Pertama ini, minumannya ini sepertinya teh manis ya. Betul dok. Ini tentunya kadar kalorinya jadi tinggi. Kemudian ini kopi, sebaiknya bagi penderita hipertensi kopi dikurangi. Ini kemudian ada ati ampela. Ini tuh kadar jeroan yang kadar lemaknya cukup tinggi. Kemudian porsi nasi juga harusnya ditakar, disesuaikan dengan berat badan. Ini pun kerupuk itu gorengannya kemungkinan lemaknya lemak jenuh untuk menggorengnya. Kemudian dari bumbunya ini kecap, kemudian saus. Sebetulnya kecap dan saus itu kadar garamnya juga cukup tinggi. Aduh, kalau gitu saya mau minta ganti aja. Teh, minta diganti ya, samain sama yang punya dokter.